Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Sauri, mahasiswa SDS Al-Mujadid Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Kufra Penawaran dan Permintaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah ME. Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, penawaran agregat. Adapun yang dimaksud dengan penawaran agregat adalah agregat supply IS adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan frames pada berbagai tingkatan harga. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa penawaran agregat itu pada dasarnya merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian. Baik, penawaran agregat di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, besarnya angkatan kerja atau size of the labor force. Yang kedua, besarnya stok kapital atau size of capital stock. Yang ketiga, keadaan atau tingkat teknologi atau stage of technology. Dan yang keempat, harga faktor-faktor produksi. Baiklah, setelah kita membahas tentang penawaran agregat, selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan agregat. Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat, di antaranya tingkat harga secara umum, jumlah uang yang beredar, nominal jumlah obligasi pemerintah, defisit pertambangan, dan pemanfaatan tenaga kerja secara penuh, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini akan menganalisis pengaruh perubahan harga secara umum terhadap permintaan agregat. Di sini ditunjukkan oleh besarnya pendapatan nasional Y. Dengan demikian, kurva permintaan agregat dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat harga dengan besarnya pendapatan nasional. Perubahan tingkat harga akan mempengaruhi keseimbangan melalui pengaruh terhadap penawaran uang real. Jumlah penawaran uang real adalah sebagai berikut. MS sama dengan MS sama dengan P. Kemudian kita masuk kepada kurva penawaran agregat jangka panjang atau biasa disebut LRAS atau Long Run Aggregate Supply. Adalah kurva penawaran agregat jangka panjang yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan output potensial dalam jangka panjang. Kurva LRAS dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti lahan dan bahan baku yang tersedia, jumlah dan produktivitas tenaga kerja, jumlah dan produktivitas modal, kemajuan teknologi yang mempengaruhi produktivitas dan output, tingkat kewirausahaan dalam perekonomian. Kemudian dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa ekonomi atau PDB realnya bergantung pada penawaran tenaga kerja, modal dan sumber daya alam, serta pada penguasaan teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa. Sekarang kita masuk kepada kurva penawaran agregat jangka pendek atau biasa disebut dengan SRAS. Dalam jangka pendek, sebagian harga bersifat kaku karena itu tidak menyesuaikan dengan permintaan. Karena kekakuan harga ini, kurva penawaran agregat jangka pendek tidak vertikal. Dalam menganalisa penawaran agregat, penting untuk membedakan kurva AS sesuai periodenya, periode jangka pendek hingga beberapa tahun, melibatkan daftar penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply schedule. Penawaran agregat pada jangka pendek terlihat sebagai kurva AS yang miring ke atas, berada pada tempat di mana harga yang lebih tinggi diasosiasikan dengan kenaikan produksi barang dan jasa. Baiklah, sekarang kita masuk pada kesimpulan barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Permintaan dan penawaran agregat dibedakan menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek.
Sedangkan menyangkut penawaran agregat LRAS, kaum klasik tidak membuat pembeda antara kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS dan kurva penawaran jangka panjang atau LRAS. Kurva penawaran agregat kaum klasik didasarkan pada asumsi bahwa pasar tenaga kerja berada pada keseimbangan dengan kesempatan kerja atau employment. Berbeda dalam kondisi full employment, sedangkan kurva penawaran agregat jangka pendek atau short supply kurva atau SRAS menurut Keynes hanya akan bergeser secara perlahan apabila suatu perekonomian berada di luar tingkat pengaruh ilmiah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.